A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. As-sanatul ula minal hijrati. Bermula ini itu tahun pertama dari hijrah. Binaul masjidis syarifi, pembangunan masjid yang mulia. Badaul azani, permulaan azan. Azanu fajri ramadana, azan fajar bulan Ramadan. Azanul jum'ati, azan Jumat. Inilah beberapa pembahasan yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Fisanatil ula, pada tahun yang pertama minal hijrati dari hijrah, banar rasulu, membangun oleh Rasul masjidahu syarifa, akan masjidnya Rasul yang mulia. Nah, pertama kali di tahun pertama hijrah, beliau membangun masjid yang mulia. Itulah masjid yang kita sebut sekarang sebagai dengan nama Masjid An-Nabawi. Wa qad amila fihi bi nafsi, dan sungguh bekerja ianya Nabi fihi, padanya masjid, padanya pembangunan masjid, bi nafsi, dengan dirinya Nabi. Artinya Rasulullah ikut andil dalam membangun masjid tersebut. Beliau bukan hanya menyuruh para sahabat untuk bekerja, tapi beliau juga ikut bekerja. Tujuan beliau liyarghabal muslimina fil amali, supaya bahwa mensemangatkan ataupun menggemarkan ianya Nabi al-muslimina, akan orang-orang Islam, fil amali, pada beramal. Tentu ketika sahabat melihat Rasulullah ikut bekerja, tentu sahabat akan lebih semangat, lebih giat dalam bekerja. Wa fiha, dan padanya tahun ke pertama hijrah, syuri'al azanu, disyariatkan akan azan. Liyunabihal ghafila, supaya bahwa memberitahu ianya azan al-ghafila, akan orang-orang yang lagi lalai. Wa yuzakir as-sahi, dan mengingatkan ianya azan as-sahi, akan orang-orang yang lupa. Diingatkan berarti orang lagi lupa, orang lagi lalainya ketika mendengar azan, oh berarti ini sudah masuk waktu salat. Waliyakunal ijtima'u amma, dan supaya bahwa adalah ijtima', artinya berkumpul, aman itu yang umum, berarti supaya para umat Islam berkumpul dengan secara umum. Nah, ini ada catatan kakinya. Fiha syuri'al azan, padanya tahun pertama hijrah disyariatkan akan azan. Istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan sahabatnya Rasul pada barang yang melakukan ianya Rasul ketika waktu salat. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, menanyakan pendapat sahabat. Ini kita ketika telah masuk waktu salat, apa yang harus kita lakukan agar menjadi pertanda kepada orang banyak bahwa ini telah masuk waktu salat. Faqala ba'du, maka berkata oleh sebagian mereka, narfa'u rayatan, kita naikkan akan bendera. Kita angkat bendera aja Rasulullah, kita naikkan bendera. Dan berkata oleh yang lain, nasy'alu naran, kita nyalakan akan api di atas tempat tinggi, di atas puncak bukit. Nah, wa asyara akharun, dan mengisyarahkan oleh yang lain, bibuqin, dengan trompet. Kita buat trompet, kita tiup trompet saja ya Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan mengisyarahkan oleh sebahagian mereka dengan nakus ini lonceng, seperti adatnya orang-orang Nasrani. Dan mengisyarahkan oleh sebahagian mereka sahabat binida, dengan nida, menyeru ataupun memanggil, itulah azan. Falam yuwafiqi Rasul, maka tidak setujulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di atas pendapat yang akhir, yaitulah yang mengisyarahkan untuk
menyeru ataupun memanggil umat Islam ketika telah datang waktu salat. Itulah dengan azan. Dan adalah salah satu wakana ahadul munadina, dan adalah salah satu orang-orang yang menyerukan dengannya pendapat itu Abdullah bin Zaid. Nah, itulah Abdullah bin Zaid yang salah satu dari orang-orang yang menyatakan, sahabat-sahabat yang menyatakan sebagai tanda telah masuk waktu salat itulah dengan cara kita menyeru, memanggil orang Islam dengan azan. Nah, salah satu dari pelopor pendapat tersebut, pencetusnya adalah Abdullah bin Zaid. Karena sebelum itu beliau fabainama huwa bainan naim wal yaqzan beliau sedang dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba aradalahu syakhsun, datang baginya oleh seseorang, wa 'allamahul azana, dan mengajarkannya seseorang akannya Abdullah bin Zaid akan azan. Maka manakala terbangun ianya Abdullah bin Zaid, niscaya mengkabarkan ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ini mimpi. Jadi beliau telah bermimpi bahwa seolah-olah ada seseorang yang datang di dalam mimpi beliau mengajarkan azan. Faqala, maka berkata ianya Rasul bahwasanya ini mimpi itu sungguh mimpi yang benar, dan memerintahkan ianya Rasul akannya Abdullah bin Zaid akan bahwa mengajarkan ianya akannya azan akan Bilal, dan manakala mendengar ianya manakala mendengar akannya azan, artinya akannya Bilal, ketika Bilal sedang azan, Umar bin Khattab mendengar. Qala, maka berkata ianya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi raaitu mislahu, demi Allah aku bermimpi mislahu, akan seumpamanya mimpi yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Berarti ada dua orang yang bermimpi diajarkan azan di dalam mimpinya, itulah Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Wazada Bilalun fi azani subahi, dan menambah oleh Bilal pada azan subuh akan as-salatu khairum minan naum. Berarti ini tambahan dari Bilal. Di dalam mimpi itu tidak ada as-salatu khairum minan naum. Dalam lafaz azan tidak ada as-salatu khairum minan naum. Berarti as-salatu khairum minan naum merupakan tambahan dari Bilal yang beliau bacakan ketika salat subuh, ketika azan subuh. Berapa kali? Marratain, akan dua kali. Fawafaqa alaiha Rasul, maka setuju di atasnya, tambahan di atasnya as-salatu khairum minan naum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah tidak mengingkari, beliau setuju dengan apa yang Bilal tambahkan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru, itu memerintahkan ianya Rasul fi fajri Ramadhan, pada fajar Ramadan dengan dua azan. Awaluhuma, bermula yang pertama keduanya dua azan, yunabihu, itu memberitahu ianya seseorang, bihi dengannya ghafilun. Bermula yang pertama pada keduanya dua azan itu terjaga bihi dengannya oleh orang-orang yang lalai, sehingga yatanabahu, terbangunlah mereka lisahuri, untuk sahur. Itu berarti azan ketika masih di dalam belum masuk waktu subuh itu. Watsani, dan azan dan bermula kedua lisolati, itu untuk salat. Nah, ketika Ramadan berarti Rasulullah memerintahkan untuk azan dua kali. Azan yang pertama untuk membangunkan sahur, azan kedua untuk salat. Azan yang pertama Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, dan azan yang kedua kepada Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Nah, makanya Rasulullah menyatakan jika Bilal azan, maka makan dan minumlah. Jika telah azanlah Abdullah bin Ibni Ummi Maktum, maka engkau harus berpuasa. Berarti telah sampai waktu subuh. Wa kana azanul jum'ati wahidan, dan adalah azan Jumat itu sekali cuman.
min ahdi Rasul, mulai dari masa Rasul, ila khilafati Abi Bakrin, hingga khilafah Abi Bakar dan Umar. Nah, dulunya cuma satu. Awalnya azan itu apabila duduklah imam di atas mimbar. Nanti ketika periode pertama itulah ketika masa Rasulullah, masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Nah, azannya cuma satu, yaitu ketika khatib telah naik ke mimbar, kemudian memberi salam, kemudian beliau duduk. Nah, itu baru azan. Berarti ketika permulaan memasuk waktu zuhur itu enggak ada azan. Wa kana ala babil masjid, dan ada ianya azan itu di atas pintu masjid. Karena dan ada ianya mimbar itu di atas pintu masjid. Wazada Utsmanu radhiyallahu anhu, dan melebihkan oleh Utsman radhiyallahu anhu al azanat tsani, akan azan yang kedua, bisa babi kasratin nasi, dengan sebab banyak manusia. Sehingga ketika periode Utsman, Khalifah Utsman menambahkan azan yang kedua dengan sebab manusia itu sudah terlalu banyak. Arti azan kedua itulah azan sebelum khatib naik ke mimbar. Itulah azan yang memberitahukan bahwa telah masuk waktu zuhur. Nah, seperti yang telah ma'ruf di masa kita sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.